Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidirus Syamsun. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Di antaranya ada periode pertama disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Ada juga periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yakni masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Di antaranya ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakkil. Kekuasaan Bani Abbasiyah dimulai setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Miraj, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim, anggota dari Bani Umayyah yang selamat melarikan diri dari Damaskus menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah lalu mendirikan kekhalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah yang selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintahannya dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus kepada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir setengah juta orang pada tahun 800-an Masehi. Banyak kelompok bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yahudi, dan Yunani. Dengan bahasa Arab, Aram, dan Persia, selain Islam yang menjadi agama mayoritas, ada juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kekhalifahan bernama Mamluk mulai naik daun. Hingga sekarang keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi banyak tinggal di timur laut, Irak. Awal berdiri dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah memerintah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Revolusi Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat,
Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan Mawali. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya pada 750 Masehi, Abu al-Abbas al-Safa berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah juga tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Selain itu juga ikut kelompok bangsa Persia. Pimpinan Abu Muslim al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas al-Safa berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai 750 Masehi sampai 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas, ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinat As-Salam. Pada periode awal sekitar 750 Masehi sampai 847 Masehi, kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai 789 Masehi sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu mulai 847 Masehi hingga 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir Ahlus Sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar Islam seperti Abdul Malik bin Habib, Abdul Aziz bin Yahya, Abu Usman bin Manzini, dan Ibnu Qulab, seorang tokoh dalam bidang ilmu kalam. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil karena sebelum dirinya wafat, ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya yaitu Al-Muntansir, Al-Mu'taz, dan Al-Mu'ayyad. Tetapi ia kemudian mengubah susunan penerusnya menjadi Al-Mu'taz lebih dulu, namun Al-Muntasir tidak menerimanya. Akibat posisi Al-Muntasir langsung diturunkan dengan paksa, bersamaan dengan itu ketidaksenangan orang-orang Turki kepada Al-Mutawakkil karena beberapa sebab. Al-Muntansir dan orang-orang Turki kemudian sepakat untuk membunuh Al-Mutawakkil. Setelah ayahnya dibunuh, Al-Muntansir menjadi pemimpin khalifah, namun hanya selama 6 bulan karena ia justru berbalik menjelekan orang Turki dan dibunuh oleh mereka. Kemudian dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran sejak saat itu. Banyak pula faktor lain yang memengaruhinya karena kurangnya perhatian pada persoalan politik, seperti pemisahan diri Afrika Utara dan membentuk pemerintahan merdeka bernama Kekhalifahan Fatimiyah.
Para gubernur di berbagai provinsi seperti dinasti Samaniyah mulai bertindak lebih bebas. Dan para jenderal Turki di pasukan Abbasiyah juga semakin lama semakin sulit dikendalikan oleh para khalifah. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu karena wilayah kekuasaan yang sangat luas. Bahkan tingkat kepercayaan antara penguasa dan para pelaksana pemerintah sangat rendah. Begitu juga keuangan negara yang sulit karena negara perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk angkatan bersenjata. Pemisahan-pemisahan wilayah pun mulai terjadi sebagian besar karena perbedaan cara mengelola daerah kekuasaan yang berbeda dengan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaan tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Namun pada masa kepemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali sebagian kecil Mesir. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami sejarah singkat dari dinasti Bani Abbasiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.